Oke, barusan kita. Oke, sebelumnya halo, Gabda. Nah, hari ini kita habis naik di Puntuk Setumbu. Yang mana aku dulu pernah naik ke sini sebelumnya pas aku masih kuliah. Nah, rasanya tuh kayak kangen banget datang ke sini lagi, dan ternyata udah agak berubah ya. Jadi kalau sebelumnya tuh trekkingnya agak ada jalan gitu buat orang, tapi sekarang udah kayak banyak yang ketutup rumput, kayaknya udah jarang banget dilaluin. Nah, sekarang aku udah ada di puncaknya, di point top of point ada di titik tertingginya di Puntuk Setumbu, itu yang sini. Koreksi kalau aku salah ya, tapi kayaknya ini udah yang paling tinggi karena gak ada jalan lain buat naik lagi, tinggal jalan turun ke sana, dan aku yakin itu menuju ke tempat yang berbeda. Nah, jadi aku mending balik lagi. Sambil aku balik, aku mau nyalain video kamera terus. Biar apa? Biar aku ada temennya. Soalnya aku kayak sendirian banget gitu ya. Sebenarnya aku menikmati perjalanannya karena emang seseru itu. Lebih daripada menantang, ini tuh lebih ke nostalgia gitu loh. Dan aku harus hati-hati banget karena aku harus mencari jalan yang benar, karena ini udah ketutup rumput banget. Takutnya nanti aku salah menapak. Jadi aku harus benar-benar aware. Tapi sebenarnya ya, di sini tuh gampangnya itu udah ada hint, udah ada petunjuknya gitu loh. Petunjuknya adalah yang bisa kamu laluin itu jalan yang nggak ada kayu penghalangnya. Jadi di sini ada beberapa kayu penghalang, yang mana kalau kalian ngelewatin kayu penghalang itu buat lewat, itu kalian salah jalannya. Jadi nanti jadinya buntu gitu loh. Nah, sedangkan kalian harus cari jalan yang nggak ada kayunya. Itu mungkin itu hint buat kalian yang mau naik ke puncak ini. Ya, ini kesalahanku juga sih. Aku ngelewatin jalannya ada kayunya. Kayunya tuh kayak gini nih. Nih, kelihatan nggak? Nah, itu kayu petunjuk biar nggak dilewatin, karena itu tuh udah mentok gitu loh. Udah, oke, kamu nggak boleh lewat sini gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah cobain sampai ke ujungnya, ke puncaknya. Terus kita udah mengobati rasa rindu lah ya. Rasa rindu buat trekking, buat hiking. Meskipun ya ini masih mungkin dibanding sama temen-temenku yang naik ke gunung, ini mungkin masih ya newbie lah, noob gitu. Tapi ya nggak apa-apa kan, kita tujuannya bukan buat apa ya, kita buat refreshing, senang-senang aja. Tapi kayaknya aku juga salah jalan deh ini. Harusnya lewatnya situ tuh, lewat bawah situ tuh. Aku malah lewat atasnya. Kayaknya aku salah belok tadi. Jadi it's okay. Tapi enggak ding, enggak kok, aku bener. Soalnya itu tuh ke bawah masuk jalannya. Kayaknya itu yang sering dilewatin orang, sedangkan yang aku lewatin ini nggak sering dilewatin orang. Nah, itu turun ke sana. Sebenarnya aku penasaran sih, gimana kalau kita turun ke sana. Tapi nanti kalau jadinya lewat jalan lain, waduh, udahlah. Lewat jalan biasanya aja, kita pulang aja. Next time kalau kita ada waktu lagi, kita akan cobain ke rute yang ke sana. Tuh. Nah, terus review hari ini ya untuk experience asik. Untuk pengalaman muncaknya seru banget sih. Muncak meskipun puncak-puncakan ya, puncak bukit. Puntuk Setumbu namanya. Nah, meskipun pengalaman muncaknya bisa dibilang nggak terlalu kaget, tapi aku bisa bilang ini nostalgic gitu. Ini nostalgic banget. Aku jadi keinget-inget pas masa-masa kuliah dulu, dimana aku dari bawah sampai atas tuh kayak trail running gitu. Karena emang rutenya enak banget. Nih, bersih buat yang memang dilalui orang ya. Tapi kalau yang ke atas tadi emang udah ketutup rumput dan banyak kayu-kayunya. Itu sebagai petanda kalau kita nggak boleh lewat sana gitu. Jadi mungkin maksimal buat running, trail running itu
situ, terus nanti turunnya yang tadi aku tunjukin. Tuh, mungkin next time ya. Terus buat vibes-nya seru, masih seasri itu dan menyenangkan itu, tapi bakalan lebih seru kayaknya ya. Kayaknya nih, kalau misalkan sampai puncaknya itu bisa dibersihin lagi gitu. Jadi kayak apa namanya, ada space gitu loh pas di puncaknya. Oke, aku akan turun hati-hati karena aku pakai sepatu lari yang mana ini agak licin ya. Oke, pelan-pelan. Dan di sini juga ada tangganya, guys. Jadi tangga buat menapak tuh juga, wah, udah cukup gampang nih kalau buat running gitu. Tapi kan sepatunya harus sepatu khusus ya, sedangkan aku yang pakai sepatu road, sepatu jalan. Jadi ya gini deh, agak-agak licin gitu. Terus tadi aku masuk itu biayanya 25.000. Sebenarnya bukan buat masuk ke puncaknya, bukan masuk ke puncak Setumbunya, cuman itu tiket masuk buat ke Gereja Ayam. Nah, Gereja Ayam ini juga viral banget pas zamannya. Itu pernah buat syuting AADC atau Ada Apa Dengan Cinta yang kedua, yang sequel keduanya. Nah, ini agak curam juga ya. Hati-hati, pelan-pelan aja, guys. Hap, hap. 1, 2. Oke, napak dulu. Lagi 1, 2, 3. Wih, harus jaga keseimbangan nih. Hap, 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 hap. Oke, aman. Ya, sebenarnya datang ke sini tuh pertama selain karena kangen ya vibes-nya, yang kedua kayak aku tuh belakangan ini emang ngerasa suntuk gitu. Suntuk. Ya, beruntungnya aku masih dikasih kesempatan buat bisa jalan-jalan, buat bisa menikmati keindahan alam kayak gitu. Cuman ada orang-orang di sekitarku yang mungkin mereka nggak bisa nggak bisa menemukan cara gimana mereka bisa bahagia. Tapi aku harap mereka juga bisa lah menemukan cara bahagianya masing-masing kayak gitu. Kalau emang cara bahagianya bisa jalan-jalan keluar, semoga mereka juga ada kesempatan, segera ada kesempatan buat bisa jalan-jalan keluar gitu. Kadang aku juga lebih mending kayak ngelakuin apa-apa sendiri gitu. Contohnya kayak trekking kayak gini, aku lebih suka sendirian karena aku nggak harus terpatok sama standar orang lain buat bisa menikmatin apa yang udah aku lakuin. Jadi misal nih trekking, aku yakin pasti teman-teman di sekitarku semuanya udah pada jago ya, udah pada pinter, udah pada keren, cool gitu. Cuman apa namanya, aku kayak nggak siap gitu kalau misalkan aku harus ngikutin standar mereka saat aku harus menikmati setiap perjalanan yang aku lakukan. Mereka mungkin bisa naik lebih cepat daripada aku ya, tapi nantinya aku jadi nggak bisa menikmati apa yang aku lakukan gitu. Selain itu juga ada tipikal yang mereka lama banget buat jalan atau gampang capek, suka ngeluh dan lain sebagainya. Nah, itu juga aku jadi nggak bisa menikmati perjalanannya. Udah sampai aja nih, cepet banget itu ya. Oke, aku udah sampai di bawah di Gereja Ayamnya. Nanti aku akan video lagi kalau aku udah ada di dalam. Oke, see you next time. Oke, jadi ini tuh terowongan tadi ya. Tadi terowongan. Terus di sini ada relief tentang perjalanan Yesus Kristus. Apa budak piro?
Oke, di sini suasananya tenang ya, syahdu. Terus kita mulai masuk. Jadi ini adalah ruang buat berdoa. Oh, ini lantai 1. Jadi kita nggak boleh ngerekam di lantai 1, tapi nanti kita bisa mulai lagi saat kita udah ada di lantai 2. Oke, tapi kita mau explore dulu explore dulu yang di lantai 1 ini. Di bawah itu kayak gini pemandangannya. Kita bisa lihat di sini ada toilet, terus ada tempat duduk juga itu. Oke, suasananya tenang banget. Ini ada tangga ke bawah, kayaknya ini untuk apa ya ini ya? Oke, sebenarnya nggak ada area terlarang ya kayaknya, cuman kita coba aja, kita cari tahu kita cari tahu di lantai paling bawah ini ada apa. Jadi di sini ada kayak semacam tempat duduk-duduk gitu. Apakah ini gua? Let's see. Oke, di sini ada patung. Oke, di sini ada Maria. Ini untuk berdoa ya. Di sini ada gambar Yesus Kristus. Oke, sementara kita pause dulu ya videonya ya. Oke, sekarang kita ada di lantai 2-nya. Jadi tadi emang di lantai 1 kita nggak boleh nyalain kamera sama sekali. Jadi kita hargain apa yang jadi peraturan di sini. Nah, ini adalah lantai 2-nya atau ruang utama. Di sini ruangnya mungkin agak luas ya space-nya ya. Kayaknya ini emang buat acara-acara gitu, kayak semacam hall. Di sini ada pameran-pameran lukisan. Kayaknya pameran dari internasional gitu. Nggak tahu juga sih. Tapi ini ada beberapa bahasa di sini. Aku nggak bisa rekam lama-lama karena itu hak cipta ya. Sebuah lukisan kalian bisa nikmatin sendiri kalau kalian datang ke sini. Oke. Nah, kita bisa lihat keindahan dari gunung yang ada di sini. Wow, so beautiful. Ini baru lantai 2 ya, belum yang puncaknya. Nah, kita nanti akan ke puncaknya. Kita coba naik dulu ya. Oke, wow. Ingat ya, ini bukan ayam tapi merpati. Kita akan coba naik. Kita akan naik ke mahkotanya. Okay, let's go. Oke. Di sini adalah gambar yang menggambarkan tentang pergaulan bebas, HIV/AIDS, narkoba, dan sebagainya. Jadi mungkin ini adalah semacam karya dari panti rehabilitasi. Karena setauku Bukit Rema punya panti rehabilitasi juga di dekat-dekat sini. Oke.
Di sini banyak banget keseniannya. Oke, yang tadi adalah semacam pengingat tentang bahaya narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Sedangkan di sisi ini adalah menggambarkan budaya Indonesia yang sangat beragam. Berbagai macam ya lukisan. Terus ada pakaian adat juga, kesenian dan sebagainya. Terus kalau yang selanjutnya itu keajaiban dunia. Ada Sphinx. Terus tempat-tempat bersejarah dan ikon dunia. Ada peraturan ya. Wow. Jadi dari Bukit Rema ini kita bisa lihat berbagai macam view gunung. Yang pertama ada Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Tidar, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Suroloyo, Puncak Suroloyo, Gunung Slamet, sama satunya Gunung Andong. Nah, jadi dari Bukit Rema ini kita bisa lihat berbagai macam view. Tinggal muter aja. Kita dikelilingin gunung. Oke, satu lagi tangganya. Oh iya, by the way. Iya. Pagi, Pak. Ya. Boleh rekam? Silakan. Oh iya, boleh. siap. Ya, ini kita di lantai 6. Kita punya 7 lantai di Gereja Raya. Oke. Di sini mungkin masnya bisa melihat Candi Borobudur. Itu yang warna hitam. Oh iya. Kemudian ada Gunung Merapi sebelah sana. Oke. Ada Merbabu sebelah sana. Saya tadi lihat di lantai bawahnya ini ada banyak view kalau dilihat dari mahkotanya ya. Oh, jadi ada Gunung Sindoro. Oh, ya, naik lagi sekali lagi. 7. Oke. Lantai 7 itu kapasitas maksimal 10 orang. Saat ini ada 2 orang di atas. Oh gitu, berarti boleh Kalau naik ya? mau naik lagi bisa. Oke, siap. Dari atas bisa melihat pemandangan yang sangat bagus. Oke. Kalau pas cuaca baru tidak kabut seperti ini bisa terlihat semua. Sunrise, sunset. Berarti Tadi ini pagi- termasuknya kabut ya, Pak ya? Iya, tadi pagi dari jam 6 pagi pas saya sampai sini, dulu udah kelihatan sun ininya, sunrise dan sama itu kelihatan matahari. Wow. Jadi Oke. dua gunung itu kan di tengah-tengahnya kelihatan. Siap. Ini berarti di bagian paruh ya, Pak ya? Ya, ini paruhnya. Oke. Kalau Saya naik satu lagi, Pak ya? Boleh, silakan. Oke, monggo, Pak. Ya. Ini duplikasi dengan ADC yang tahun 2014, tahun 2016 layak direvisi. Ini view-nya ya. Oke, monggo, Pak. Ya. Tadi udah dijelasin beberapa sama bapaknya soal peraturan saat naik ya. Jadi maksimal di atas ada 10 orang. Bisa ya, Mas, Mbak. Itu ada gunung yang cuman kelihatan karena ketutup asap, ketutup awan. Wow. Jujur ini baru pertama aku datang ke sini karena wait, itu bentuk setumbunya ada di atas sana ya. Ternyata aku tadi kurang naik kayaknya. Oke, siap. Next kita akan coba ya. Untuk setumbu ada di sana tuh. Oke. Nah, sekarang aku udah ada di Bukit Rema, udah ada di paling atas top poinnya. Jadi di sini di bagian mahkotanya bisa dilihat ya. Tuh, pemandangannya sangat bagus, indah sekali. Untuk harga 25.000 sih worth it karena memang kita cari view yang secantik ini ya. Tapi emang kita nggak bisa lama-lama di sini karena terbatas, maksimal adalah 10 orang di atas. Tapi kebetulan hari ini aku sendirian karena mungkin weekdays
sama bukan musim liburan. Jadi ya, ayo enjoy the view. Halo, jadi kita udah ada di puncaknya Puntuk Setobo. Jadi kita udah ada di puncaknya Bukit Rema. Nah, jadi view-nya kayak gini, teman-teman. Nah, ini view satu sisi aja ya. Sebenarnya ini melingkar, tapi tadi udah aku sempat rekam untuk melingkarnya. Nah, untuk rasanya ya, vibes-nya di sini enak banget. Teduh, maksudnya panas, tapi apa ya, vibes-nya tuh adem gitu loh. Jadi kayak bisa bener-bener secil itu kalau kalian datang ke sini. Terus oh iya, ini rombongan anak-anak TK udah pada datang, jadi udah dulu videonya sampai sini. Selain itu bateraiku juga udah mau habis. Jadi thank you buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. See you next time. Oke, jadi tiket yang ini itu termasuk snack ya. Snacknya singkong goreng crispy. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. View-nya dan di sini ini friendly banget karena di bawah itu ada playgroundnya nih. Tuh, di sini ada playground, kelihatan kan? Kids friendly banget. Jadi kalian yang mau liburan ke Magelang, kalian bisa banget datang ke Bukit Rema ini. Seru deh pokoknya. Oke, see you on the next video. Bye.